Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinu qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat, nikmat umur dan nikmat lain-lainnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat beserta salam kita panjatkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya meminta izin untuk memakai bahasa Indonesia karena saya sudah terbiasa di pondok memakai bahasa resmi atau memakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi pada malam yang indah ini saya akan membawakan sebuah kultum singkat yang insya Allah bermanfaat agar kita selamat pada dunia akhirat. Judul yang akan saya bawakan adalah bahaya syirik. Syirik adalah masdar, artinya kemusyrikan atau bersekutu. Fi'il atau kata kerja dari syirik adalah syarika yashraku. Orang syirik disebut musyrik. Bentuk jamaknya adalah musyrikina atau musyrikuna. Jam'uhu musyrikun. Apa itu musyrik? Musyrik adalah orang yang mempalingkan mukanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang melupakan Allah Subhanahu wa taala ataupun mengganti Tuhannya atau tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu sangatlah berbahaya. Jadi pada malam ini saya akan membawakan 8 bahaya syirik. Yang pertama, syirik dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Quran surat Ar-Rum, Quran surat ke-30 ayat 31 yang berbunyi, Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Yang artinya dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwa kepadanya serta laksanakan sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Pada Quran surat Ar-Rum ayat 31 ini menjelaskan bahwa kita dilarang menjadi orang-orang yang musyrik. Bahwasannya orang muslim atau orang yang berserah diri kepada Allah haruslah menjadi orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah, dan juga orang yang meningkatkan takwanya agar kita selamat pada dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bahaya syirik yang kedua adalah syirik adalah kezaliman yang besar. Tercantum dalam Quran surat Luqman, Quran surat ke-31 ayat 13 yang berbunyi, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di sini jika kita musyrik atau mempersekutukan Allah, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Orang yang zalim akan mendapatkan dosa yang besar. Maka dari itu
janganlah kita termasuk orang-orang yang zalim. Karena zalim juga akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Yang ketiga, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Quran surat An-Nisa, Quran surat keempat ayat 116 yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 sudah jelas bahwa orang-orang yang musyrik dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Sebetapa besarnya dosa orang-orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, orang yang berpaling dari din Allah. Maka janganlah kita terjerumus menjadi orang-orang yang musyrik. Karena orang musyrik dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya syirik yang keempat adalah syirik adalah najis atau kotor yang termaktub dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 28. Innama musyrikuna najasun, yang artinya sesungguhnya orang-orang itu najis, kotor jiwanya. Kotor di sini bukan kotor fisiknya atau kotor wajahnya atau kotor apapun. Namun kotor yang di sini adalah kotor jiwanya, karena dia sudah berpaling dari Allah. Dia sudah tertutup hatinya untuk kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang musyrik itu disebut orang-orang yang najis. Bahaya syirik yang kelima adalah syirik akan menghapus amal ibadah kepada Allah. Perbuatan syirik juga akan menyebabkan amalan-amalan ibadah kita menjadi sia-sia. Termaktub dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna ala amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, sungguh jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hapuslah amalan-amalan kamu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65 juga sudah disebutkan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya jika orang-orang yang musyrik amalan-amalannya akan terhapus begitu saja. Mau amalan itu besar, amalan itu kecil, itu akan terhapus begitu saja karena dia sudah musyrik. Dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya amalan-amalannya akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Itu semua tidak akan berguna baginya. Bahaya musyrik yang keenam, orang musyrik tidak berhak memakmurkan masjid. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 17. Maka nalil musyrikina ayyamurul masjidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Yang artinya, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Memakmurkan di sini adalah seperti kita datang ke masjid untuk sholat, namun kita adalah orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Kita tidak berhak untuk memakmurkan masjid tersebut, atau kita berinfak untuk masjid tersebut untuk menjadi bangunannya. Namun itu tidak akan dianggap orang yang memakmurkan masjid, karena dia adalah orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sekali-kali kita terjerumus menjadi orang-orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang yang musyrik tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan memutuskan hubungan kepada muslimin, orang-orang Islam atau orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim yang bermukim dengan orang-orang musyrik atau bekerja sama dengan orang-orang musyrik, maka dia
akan termasuk juga orang-orang yang musyrik. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, ana bari'um min kulli muslimin yuqimuna bainal musyrikin. Saya berlepas diri dari setiap muslim yang mukim dan beraktivitas di tengah-tengah musyrikin. Maksud yang Rasulullah katakan adalah, jika kita bermukim dengan orang-orang musyrik, jika kita bekerja sama dengan orang-orang musyrik, maka kita juga akan termasuk menjadi orang-orang musyrik. Maka janganlah sekali-kali kita bermukim atau bekerja sama dengan orang-orang musyrik. Rasulullah SAW pun berkata, man jama'al musyriko wasakana ma'ahu wa innahu mislah. Barang siapa mengumpuli dan bertempat tinggal bersamanya, maka ia serupa dengan dia. Jika kita orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, janganlah sekali-kali kita bekerja sama atau bertempat tinggal dengan orang-orang musyrik. Karena sesuai dengan yang Rasulullah katakan, bahwasannya kita akan menjadi termasuk orang-orang yang musyrik. Bahaya syirik yang terakhir, yang ke-8 adalah syirik adalah kesesatan yang sejauh-jauhnya. Termaktub dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 116. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh. Tersesat jauh ini yang dimaksud adalah dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dia akan susah untuk mendapatkan ridho dari Allah, karena dia sudah musyrik, karena dia sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berpaling dari dinullah, din agama Islam. Maka dari itu, saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk kembali bertaubat kepada Allah, kembali berpasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan meningkatkan takwa kita semua, agar kita terhindar dari orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita dengan beribadah kepada Allah, menaati segala aturannya dan menjauhi segala larangannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Jika itu ada lebihnya, itu datang dari Allah, dan itu jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Aqulu akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.